Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wisnu Ahmad Al-Farizi. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas mengenai besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian ada kesamaan dua vektor dan ada vektor negatif dan vektor nol serta vektor satuan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu tentang vektor pada dimensi 2. Vektor pada dimensi 2 sendiri ada dua materi, yaitu vektor posisi dan panjang vektor. Untuk yang pertama yaitu ada vektor posisi. Vektor posisi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu vektor kolom, kemudian ada vektor baris, dan ada vektor basis. Langsung saja kita memasuki ke pengertian dari vektor posisi. Vektor posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya di O. Titik pangkalnya di O dan titik ujungnya di titik A. Titik A. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan vektor OA atau vektor A. Nah, sembarang vektor AB, nah ini semisal ada vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan dari vektor posisi, yaitu vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A, gitu ya. Nah, kenapa bisa begini? Nah, ini bisa dilihat di grafiknya. Nah, itu apabila kita mencari panjang AB itu sama seperti saat kita mencari panjang di segitiga ya. Segitiga kan semisal sini C, kemudian sini B, kemudian sini A, maka apabila kita mencari B kuadrat ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, begitu. Jadi pengaplikasian rumus segitiga itu masuk ke vektor, gitu ya. Nah, kalau di rumus yang ini kan panjang AB itu sama dengan B yang ini ya, B ini, maka rumusnya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau di vektor itu kan panjang AB itu biasanya diketahui A, diketahui vektor A, diketahui. Nah, ini vektor A diketahui. Oh, maaf. Ini vektornya kecil ya. Hurufnya kecil. Vektor A diketahui, kemudian vektor B diketahui, begitu. Nah, begitu. Nah, ini apabila sudah diketahui. Kemudian vektor AB itu B dikurangi A ya. Nah, sedangkan vektor BA itu sebaliknya. Sebaliknya apa? Ya, jadi vektor BA sama dengan vektor A dikurangi vektor B, gitu ya. Nah, begitu. Kok bisa gitu? Nah, karena ini kan dari A ke B. Nah, maka panjangnya itu kan dikurangkan, jadi B-nya B-nya terlebih dahulu, kemudian ini B-nya terlebih dahulu, B-nya terlebih dahulu, kemudian baru A, gitu ya. Kok tidak kelihatan ya? B-nya terlebih dahulu, baru masuk ke A, gitu ya. Kan panjangnya kan dari A ke B, gitu ya. Maka B dikurangi A, gitu. Langsung lanjut saja. Nah, selanjutnya yaitu vektor kolom. Jika A yaitu X1 dan Y1 dan sedangkan B yaitu X2, Y2, maka
vektor OA atau panjang vektor OA sama dengan atau vektor A itu bisa ditulis dengan seperti ini, seperti metrik ya. Vektor kolom itu seperti metrik. Jadi misal ada contoh itu ada vektor A sama dengan ini ada 1,2 misal. Maaf kalau jelek ya, biasa. Nah, maka itu vektor kolomnya dari vektor A itu sama dengan 1 dan 2. Nah, seperti matrik gitu aja. Ini sama jika vektor OB atau vektor B sama dengan X2 Y2, penulisannya seperti metrik. Nah, sehingga apabila ada vektor AB, kan tadi rumusnya kalau AB itu B dikurangi A, maka kita tinggal dikurangkan aja seperti tadi, yaitu yang B terlebih dahulu kemudian dikurangi A. Ingat, apabila ada pengurangan itu maka yang sebaris atau pada posisi yang sama. Nah, X1 dan X1 dan X2 kan posisinya sama kan, pada awal dan awal. Nah, maka itu dikurangkan. Nah, sama seperti ini, 1 dan 2. Semisal ada B-nya itu sama dengan 3 dan 4. Maka itu untuk menentukan panjang dari vektor, maaf kalau jelek ya, kita pakainya mouse jadi kurang bisa rapi. Vektor AB itu maka yang pakai warna berbeda. Ini kan X1, ini X2, maaf, ya benar. Ini X1, kemudian ini X2. Maka X1 dikurangi X2 itu kan 3 dikurangi X1. Nah, gitu. Sama halnya dengan yang Y. Y-nya kan ini Y1 dan ini Y2. Maka yang B-nya terlebih dahulu ditulis yaitu 4 untuk Y2 dikurangi Y1 gitu. Maka mendapatkan hasil 2 sama 2 gitu ya. Sebagai contoh saja. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu vektor baris. Nah, vektor baris itu sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan kolom itu seperti vektor. Nah, sedangkan vektor baris yaitu jika A yaitu X1 dan Y1, sedangkan B itu X2 dan Y2. Maka penulisannya yaitu kalau baris itu ya baris seperti biasa, baris. Nah, kalau kolom tadi kan seperti matriks ya. Nah, begini ya tadi. Nah, gitu aja perbedaannya. Sedangkan untuk vektor AB itu kan B dikurangi A, maka kita tinggal kurangkan saja seperti tadi, hanya bentuknya baris atau datar gitu ya. Kalau tadi kan gini. Nah, kalau yang vektor baris itu tinggal dikurangkan aja gitu ya. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I. Ini kalau X. Nah, sedangkan yang Y itu dinamakan vektor J. Begitu ya. Jadi penulisannya jika A yaitu X1, Y1, sedangkan B itu X2, Y2, maka bentuk dari vektor basis yaitu tinggal kita tambahkan I dan J saja. Yang X-nya kita tambahkan I, kemudian yang Y-nya kita tambahkan J. Nah, ingat di soal itu kan
tidak ada apa ya, tidak ada keterangan apakah itu X1 dan Y1 ya, maka otomatis yang pertama itu mesti X dan yang kedua mesti Y, begitu ya. Sehingga apabila ada vektor AB, yaitu vektor B dikurangi vektor A, maka kita tinggal tulis seperti tadi, yaitu vektor baris tadi, hanya saja kita tambahkan I di belakangnya. Nah, ini ditambah I, dan sedangkan yang Y itu sama seperti vektor baris, hanya saja ditambahkan J, begitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kita mencoba soal biar lebih jelas lagi. Soalnya yaitu diketahui titik A yaitu 10,3 dan titik B yaitu 6,-2. Ingat yang ini sebagai X1, sedangkan yang sebelahnya itu Y1. Nah, yang B itu otomatis X2 dan yang sebelahnya itu Y2. Maaf kalau jelek ya. Nah, nyatakan vektor OA atau vektor A dengan vektor kolom. Nah, vektor kolom tadi kan seperti matriks ya, kita tinggal tulis saja. X1-nya yang baris pertama, kemudian Y1-nya itu di bawahnya, begitu ya. Ini lanjut. Nah, yang selanjutnya sama seperti tadi soalnya ya, hanya itu 10,3 dan B-nya 6,2. Nyatakan vektor AB dengan vektor baris. Nah, vektor AB tadi kan pengurangan ya, ini pengurangan, maka vektor B dikurangi vektor A. Ingat soalnya dilihat ini kan vektor baris, maka bentuknya itu yang baris, begitu ya, yaitu X2 dikurangi X1 kemudian Y2 dikurangi Y1, maka nilainya yaitu 6 dikurangi 10 kemudian min 2 dikurangi 3. Ingat dilihat tandanya ya, apabila negatif tetap harus ditulis negatif. Kemudian jawabannya yaitu min 4 dan min 5. Nah, ini vektor baris. Yang selanjutnya yaitu nyatakan vektor AB dengan vektor basis. Sama seperti sebelumnya kan vektor baris, hanya saja ini vektor basis. Ingat, vektor basis hanya perlu menambahkan I dan J di belakangnya. Ini sama seperti tadi. Nah, kan tadi jawabannya kan min 4 dan min 5. Nah, kalau vektor basis kita hanya perlu menambahkan I dan J, gitu ya. Nah, ini karena tandanya positif ketemu negatif, maka negatif ya, itu saja sih. Lanjut. Materi kita yang terakhir yaitu panjang vektor. Apa itu panjang vektor? Langsung saja kita bahas. Panjang vektor yaitu jika A yaitu X1, Y1 dan B X2, Y2, maka panjang vektor dari A atau panjang vektor A itu sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Selanjutnya panjang vektor B sama, yaitu panjang vektor B yaitu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini dari X1 Y1-nya dari soal, X2 Y2-nya dari soal, gitu ya. Kemudian panjang vektor AB yaitu, nah ini sama seperti tadi, dikurangkan, hanya saja ini ketambahan akar dan kuadrat, gitu ya. Ini kuadrat dan ini akarnya, gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya contoh soal biar kita semakin paham. Jika A itu 3,-9 dan B itu 8,6, hitunglah panjang vektor dari A.
atau panjang vektor OA ya, sama saja. Panjang vektor OA atau panjang vektor A sama dengan yang tadi rumusnya, yaitu X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat diakarkan. Nah, maka akar dari 3 kuadrat ditambah min 9 kuadrat, maka mendapatkan akar 9 ditambah 81. Kenapa tambah? Ini karena min kuadrat, maka hasilnya akan positif, begitu ya. Semua yang dikuadratkan akan hasilnya positif gitu. Kemudian akar dari 100 ini dijumlahkan, kemudian mendapatkan nilai 10. Itu ya, mudah kan? Lanjut. Contoh soal nomor 2, yaitu ini soalnya masih sama, A-nya 3, min 9 dan B-nya 8, min 6. Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang panjang vektor dari AB. Panjang vektor AB tadi rumusnya yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Langsung kita masukkan X2 nya 8, kemudian X1 nya 3, dan Y2 nya 6, Y1 nya min 9. Jangan lupa apabila ada negatif di soalnya, negatif tetap kita tulis ya, jadinya kan min ketemu min gitu ya. Maka kan 8 dikurangi 3 sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 dikurangi 9, 6 dikurangi negatif 9. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif, maka dijumlahkan hasilnya 15. Kemudian dikuadratkan, 5 kuadrat sama dengan 25 dan 15 kuadrat sama dengan 225, maka mendapatkan nilai akar dari 250. Nah, ini kita sederhanakan, yaitu 25 dikali 10 sama dengan 5 akar 10 gitu ya. Sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, boleh melalui Japri ataupun grup. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.